Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Tidak ada tapi-tapian. Bekerja sama Saya tidak dengan- akan mengikuti keinginan kalian. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nipong masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata. Cukup. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Indonesia tanah air Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Jadi, maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang. puja bangsa di sana. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tempat berlindung di hari Kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. akhir menutup mata. Peristiwa ini diawali dari Sultan Syahrir yang mendengar kabar dari radio luar negeri. Terang bulan bikari. Buaya timbul, katanya lah mati. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, Wah, ini berita yang sangat bagus. Saya akan memberitahukannya kepada para pemuda. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita ini karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tersebut belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Saya setuju dengan Anda Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan merdeka. Ayo kita
Tenang, semua tenang. Saya mohon kalian duduk di tempat masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Hairul Saleh mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah bukannya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Emang ada perlu apa? Begini Bu, kami ingin membicarakan hal penting dengannya. Oh yaudah, saya akan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Fatmawati pun akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda ingin membicarakan hal penting katanya. Kang Mas, saya ke belakang dulu mau panggil dulu. Hairul Saleh, Sultan Syahrir. Saya dengar dari istri saya ada yang mau kalian bicarakan. Emang apa? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan apa saja bahaya yang akan datang jika kita tetap nekat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang sangat mengancam jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia ini secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang masih diragukan. Lebih baik kita mencari informasi yang resmi. Jadi usulan kami ini belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita ini benar adanya. Baik, nanti saja kita bicarakan lebih dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya sendiri pun tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini saja, Bu, karena sudah terlalu malam. Maaf sebelumnya kami mengganggu waktu istirahatnya, Bu. Tidak apa-apa. Silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pukul 20.00 atau jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita menikah kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kang Mas ada di dalam, kebetulan sekali toko tua juga ada di sini. Apa, Bu? Toko tua juga ada di sini. Sudah, mari kita temui mereka dulu. Tidak lama kemudian Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Bung sendiri kan sudah tahu kalau kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tahu,
Kalian begitu sangat menginginkan kemerdekaan Indonesia. Saya juga menginginkannya. Kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan? Saya tidak bisa begitu seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan PPKI. Karena yang saya takutkan, nanti Jepang akan mengetahui rencana kita. Kita tahu kan, PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan di dalam rencana ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang. Begitu, bukan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujui. Lebih baik kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini tidak menimbulkan masalah. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur. Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin lama perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan semakin panas dan tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa Bung, silakan duduk dulu. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami saat ini sedang membicarakan tentang keinginan para pemuda ini. Apa keinginan para pemuda itu? Saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, memang benar. Para pemuda itu ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya tidak setuju. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Bung. Bagaimana kita rundingkan hal ini bersama dengan tokoh tua? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang benar berita tersebut, seharusnya kita yang lebih dulu mengetahuinya. Maksud Bung? Nah, benar. Yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Karena kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan ini kita sampaikan kepada mereka? Ya sudah, ayo. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya akan tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian juga ingin bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, silahkan cari tokoh lain. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 24.00 atau jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan dulu keluar Jakarta. Jauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju usulan saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PPKI. Baiklah, saya akan pikirkan dulu. Sekitar 15 menit mereka berpikir. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar. Apa kalian menyetujuinya? Setuju. Latif, Hendraningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Tidak apa-apa, silakan masuk. Silakan duduk.
Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya panggil Bung Karno dulu ya. Fatmawati pun meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tinggi dan Latif ada di depan mencari Kang Mas dan Bung Hatta juga. Oh ya? Kalau begitu, mari kita temui mereka, Bung. Tak lama kemudian Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Bu, tamunya nggak ditawarin minum dulu. Oh, nggak usah Bung, jangan repot-repot. Nggak apa-apa. Nggak usah, terima kasih. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa? Apakah berkaitan dengan hal yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf lagi, Bung, telah mengganggu waktu istirahatnya. Memang kedatangan kami kemarin memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Mana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah. Tenang. Kami akan ikut bersama kalian. Tapi saya harus berpamitan dulu bersama istri saya, Fatmawati. Ya, silakan Bu. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati. Bu, Iya Kang Mas. ada yang mau Kang Mas sampaikan. Kang Mas mau izin pamit ingin pergi dengan pemuda itu Kemana? ke Karawang. Saya ikut ambil aktivitas rasanya tidak enak sama Kang Mas. Baiklah, mari Kang Mas ambil jas Kang Mas dulu. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Hatta terus didesa oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. iya. Sebaiknya Bung setuju usulan kami. Kami tidak bisa. Jangan banyak bicara. Sekarang ikut kami. Apa ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya segera ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu ini, tapi jalannya tidak seperti ini. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kalian bicarakan dengan kepala dingin, tidak emosi? Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Heru Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang membicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usulan kalian. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Di mana ya keberadaan Soekarno dan Hatta? Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana kalian sembunyikan? Tidak bisa, beliau tidak bisa diganggu. Saya ingin bertemu mereka. Ahmad Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada inisiatif di Jakarta. Berarti kita mau waktu seharian. Kita harus ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bu? Ya. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda
Assalamualaikum. Selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Untung. Selamat malam Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Mohon maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan apakah benar Jepang itu menyerah kepada sekutu Tuan. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu para pemuda. Para pemuda kami mengatakan bahwasanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang para pemuda meminta kami. Wah, itu gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Anda menyetujui? Bolehkah kami minjem rumah Anda? Boleh. Emang untuk apa? Untuk mempromosikan kemerdekaan. Rencananya kami akan membuat naskahnya terlebih dahulu. Ya, sudah. Ayo, sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orangnya kalau kita membuat naskah itu bersama. Bagaimana kalau Anda, Muhammad Hatta, Subarjo, dan saya saja yang membuatnya? Benar, memang sebaiknya mereka yang menuju ruang makan. Bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo, Soekarno, Muhammad Hatta, sama Subarjo. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia Biarkan saya yang mencatat. Silahkan. Untuk kata pembuka, kata apa yang bagus ya? Bagaimana dengan kata proklamasi? Ya, itu bagus. Lanjut, untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau dengan ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Sekarang itu kan baru pembukaannya. Lalu bagaimana dengan isinya? Bagaimana dengan hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Ya, bagus. Semua sudah selesai. Akhirnya kita selesai juga. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda? Ya sudah, ayo kita menghampiri mereka. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai, Bu? Sudah, saya akan bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dijalankan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ada yang ingin ditambahkan? Maaf, Sayuti Melik, apakah Anda bisa mengetik ulang naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Bisa, Bu. Baiklah, tolong ketikkan ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatanganinya? Terima kasih. Sekarang bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangan oleh semua orang yang ada di sini? Ya, saya setuju. Saya tidak setuju. Bagaimana kalau dengan nama Soekarno dan Hatta saja? Setuju. Itu lebih baik. Sekarang kita telah menyetujui semuanya. Lalu sekarang di mana naskah ini akan dibacakan? Saya sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, maka akan banyak timbul bentrokan. Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikiran sampai ke sana? Bagaimana kalau membacakan ini di rumah saya? Saya setuju. Dan naskahnya sudah selesai. Bagaimana kita pulang ke rumah masing-masing? Ya sudah. Kami sudah lelah. Sudah saatnya kami istirahat. Terima kasih sebelumnya Tuan atas izinnya kami bertamu di sini. Ya sudah, kami pamit dulu.
Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Soekarno, para pemuda telah berkumpul. Dia sudah tidak sabar lagi mendengarkan Anda membaca naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Saya sedang menunggu kedatangannya. Ya, silahkan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu pukul 10. Baiklah. Mambung, apakah kita harus melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Kan itu simbol sebuah negara bahwasanya telah merdeka. Ya sudah, biar saya yang mengurusnya. Nanti saya suruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya sudah Bung, biar saya mencari tiang bambunya. Saya tulis dulu. Nah, silakan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati ke sini. Baik. Ada apa Kang Mas mencari saya? Ya Bu, tolong jahitkan Kang Mas bendera merah putih sekarang juga. Bukankah Ibu memiliki kain merah putih? Salah, perasaan Ibu kalau diberikan. Pokoknya sekarang juga jahitkan Kang Mas bendera merah putihnya. Mata. Aku terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa, persiapannya juga belum selesai. Semuanya persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran benderanya. Benderanya masih sedang dijahit. Maaf, Bung. Apakah proklamasi ini bisa segera dimulai? Bisa. Ayo, marilah menuju ke halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada kesempatan pagi ini kita dapat menjadi saksi peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan kita sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan Portugis, Inggris hingga Jepang dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu al-hukmiyah al-misriyah nuhanikum ila istiqlal
Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana umat Palestin wa atamana lakum al-tahliyah ila al-istiqlal Indonesia. Noi il governo del Vaticano si congratuliamo con voi per l'indipendenza del Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini kita merasakan nikmatnya kemerdekaan sebagai bangsa yang bebas. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Kalau ada bangsa luar yang menanyakan berapa jumlah kalian yang ada di Indonesia, jawablah, jumlah kami hanya 1, karena persatuan itu lebih dari segala-galanya. Saya, Soekarno, menjadi saksi pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirnya sebuah bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan ini terjaga hingga selama-lamanya. Merdeka!